Motherboard dengan chipset Intel B760 sudah hadir beberapa saat di Indonesia. Banyak vendor yang juga memperkenalkan produk besutan mereka yang menggunakan chipset ini, termasuk yang akan kami perkenalkan di konten kali ini, yaitu motherboard Biostar B760M Silver. Sebelumnya kami ingin menginformasikan di Biostar itu ada beberapa kasta atau model yang menjadi patokan atau bisa dikatakan tuh menjadi pembeda antara motherboard yang satu dengan yang lain meskipun chipsetnya itu sama. Seperti kita tahu, yang paling atas itu ada kasta yang tertinggi yang disebut dengan Valkyrie, kemudian di bawahnya itu ada Racing, dan yang kami perkenalkan di video kali ini adalah seri dari Silver yang menggunakan chipset B760 dan di bawahnya ada versi standar ya. Di seri Silver ini yang kita bisa lihat secara fisik itu adalah kombinasi warna silver dan PCB yang berwarna hitam. Kelihatannya agak sedikit berbeda dibandingkan yang versi standarnya. Kami juga tidak paham kenapa dia dinamakan silver, apakah murni karena heatsink warnanya itu silver yang dipakai di motherboard ini, atau ada istilah lain karena tidak ada penjelasan mengenai silver ini di websitenya Biostar. Sebelum kami melanjutkan, kami ingin membahas sedikit tentang chipset Intel B760 dan kami yakin teman-teman sudah tahu ya. Di chipset ini dua generasi prosesor Intel itu sudah didukung, baik itu Intel Core generasi ke-12 atau Alder Lake dan Intel Core generasi ke-13 atau Raptor Lake. B760 merupakan penerus dari B660 dan kedua chipset ini bisa mendukung atau memiliki kemampuan mendukung DDR4 dan DDR5 dalam model yang terpisah. Jadi tidak ada satu motherboard yang bisa mendukung DDR4 dan DDR5 secara sekaligus ya. Mereka harus dibedakan. Termasuk juga B760M Silver ini hanya mendukung DDR5. Dari spesifikasi singkat, B760 dan B660 hampir mirip. Mulai kita lihat dari DMI channelnya itu by 4 dengan DMI versi 4.0. Demikian juga dengan jumlah PCIe LAN yang ada di chipset. Ini PCIe LAN yang ada di chipset ya, bukan PCIe LAN yang ada di prosesor. Sama-sama jumlah totalnya ada 14, namun kalau kita lihat di B760 PCIe LAN untuk generasi keempatnya itu lebih banyak, yaitu ada 10 LAN. Selebihnya itu kurang lebih sama, termasuk dengan jumlah USB 3.2 Gen 2x2 dan USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps dan juga semua termasuk USB 2.0 dan jumlah SATA. Tetapi ini adalah spesifikasi standar secara chipset. Masing-masing motherboard berhak untuk merubah beberapa spesifikasi, bisa menambah, bisa mengurangi, selama itu masih bisa dimungkinkan melalui jumlah jalur PCIe, ya PCIe LAN yang ada, atau berapa banyak jumlah USB port yang bisa disupport. Jadi ini bisa berbeda-beda pada tiap motherboard. B760M Silver sendiri itu menggunakan dimensi Micro ATX. Ada heatsink yang cukup besar berada di atas area VRM dan juga ada heatsink yang membantu mendinginkan bagian NVMe yang pertama. Sayangnya untuk heatsink ini hanya ada di slot yang pertama yang berdekatan dengan soket CPU, sedangkan NVMe kedua itu tidak memiliki heatsink untuk membantu mendinginkan temperatur SSD yang ada di bawahnya. Di bagian memori itu ada 4 slot DDR5 memori yang mendukung hingga 128 GB secara total dengan konfigurasi 32 GB x 4 dengan kecepatan maksimum XMP 3.0 yang didukung ada di DDR5 6400. Ini mengacu pada QVL yang ada di website Biostar itu sendiri. Penyedia power untuk prosesornya sendiri terdiri dari 24 pin dan juga ada 8 pin atau 4 plus 4 pin IPS yang akan lebih fokus memberikan daya di prosesor yang akan dipakai. Ada 2 buah CPU konektor di motherboard ini, satunya itu disebut dengan CPU fan connector dan ada satu lagi disebut dengan CPU water cooling connector atau CPU OPT. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan AIO akan sangat disarankan
memasang konektor dari pompa itu ke bagian CPU OPT, termasuk juga ketika menggunakan heatsink yang besar ya. Karena konektor ini memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat dibandingkan konektor lainnya yang ada di motherboard ini. Sedangkan sisanya ada 4 buah sistem fan konektor yang mendukung PWM. Di sini kita bisa menggunakan konektor ini untuk menghubungkan beberapa kipas yang ada di casing yang akan kita pakai. B760M Silver juga itu memiliki header untuk USB 3.2 Gen 1 dan USB 3.2 Gen 2 Type-C. Jadi kalau teman-teman ingin memanfaatkan kedua fitur ini, pastikan casing yang dipakai itu sudah memiliki front panel yang mendukung USB Type-C. Dan juga kabel atau front panelnya untuk Type-A-nya itu sudah mendukung kecepatan USB 3.2 Gen 1. Motherboard ini tidak memiliki Wi-Fi terintegrasi, namun ada sebuah port yang disiapkan untuk bisa digunakan sebagai Wi-Fi modul, dan bahkan di bagian rear panelnya itu sudah disediakan konektor antena. Ini sama seperti semua motherboard Biostar, seperti Z790 Valkyrie yang pernah kami review, di mana untuk Wi-Fi-nya itu secara standar tidak tersedia untuk card-nya sendiri. Jadi kita harus beli ini secara terpisah. Di bagian storage-nya sendiri, selain ada 2 port atau 2 slot NVMe, ini juga menyediakan 6 port untuk SATA 6 Gbps. Nah, kalau tadi kita lihat di spesifikasi B760 itu maksimumnya kan hanya ada SATA portnya hanya 4. Tetapi di B760M Silver, Biostar memutuskan untuk menambahkan 2 port SATA lagi, sehingga totalnya menjadi 6. Ini bisa dimungkinkan dengan memanfaatkan jalur PCIe LAN yang tersisa, yang mungkin harusnya untuk USB 3.2 by 2 yang 20 Gbps itu digantikan dengan tambahan port SATA. Untuk konfigurasinya sendiri, saat menggunakan 2 buah NVMe, maka ke-6 port SATA ini kita bisa gunakan secara penuh. Tetapi saat menggunakan kombinasi NVMe, M.2 SATA di sini hanya didukung oleh slot M.2 yang paling bawah, alias yang mengambil jalur dari chipset. Itu bisa kita gunakan menggunakan M.2 SATA, dan kompensasinya adalah 1 port SATA itu tidak akan dipakai, tidak bisa kita gunakan atau disable, yaitu port SATA nomor 4. Di PCI Express-nya sendiri itu ada 1 slot PCI Express Gen 5. Ya, teman-teman tidak salah, ini sudah mendukung PCI Express Gen 5, sedangkan NVMe-nya kedua-duanya sudah mendukung NVMe Gen 4. Kenapa? Karena Gen 5 ini dimampukan dari jalur PCI Express yang ada di prosesor, baik itu Gen 12 maupun Gen 13, dan juga B760M Silver ini sudah menggunakan PCB yang sudah mendukung bandwidth PCI Express Gen 5. Disinilah kelebihan dari si B760M Silver dari Biostar ini, di mana pada kebanyakan fitur Gen 5 yang ada di B760 biasanya untuk brand-brand lain ditempatkan pada level yang jauh lebih tinggi dan tentunya jauh lebih mahal. Kami ulangi lagi, tadi ada 1 buah port PCI Express Gen 5 by 16 dan 1 buah port PCI Express Gen 4 by 4, meskipun slotnya itu terlihat seperti by 16 atau X16, itu electrically hanya berjalan pada bandwidth by 4 atau X4. Dan ada 1 buah PCIe 3.0 by 1 atau X1. Kita masuk pada bagian yang paling penting dari si motherboard, yaitu konfigurasi dan pilihan komponen yang digunakan pada area VRM. Area VRM adalah area yang sangat vital di motherboard yang bertugas menyuplai daya pada prosesor yang kita pakai. Biostar menggunakan konfigurasi VRM 10+1+1. 10 fasa untuk V-Core, 1 fasa untuk VCC GT yang berguna untuk mensuplai daya untuk iGPU kalau kita menggunakan prosesor yang memiliki IGP yang terintegrasi, lalu 1 fasa VCC AUX yang bertanggung jawab memberikan daya untuk jalur PCI Express LAN dan Integrated Memory Controller yang ada di prosesor. 10 fasa ini itu memiliki rating 70 ampere dan berjalan secara direct menggunakan Smart Power Stages. Ini sebuah komponen yang biasanya kita temukan di motherboard high-end. Tetapi di B760M Silver, komponen premium ini tetap ditanamkan oleh si Biostar. Ini salah satu hal yang membuat kami cukup confident dengan kemampuan si motherboard ini untuk menghandle prosesor-prosesor yang
tinggi seperti Core i9 13900K. Smart Power Stages yang digunakan memiliki rating 70 ampere dari on semiconductor FDM F5062. Smart Power Stages ini, seperti namanya, ini memiliki self-monitoring, yaitu monitoring untuk current atau arus. Untuk PWM controllernya sendiri ini menggunakan Renesas RAA22911. Ini adalah PWM controller yang juga digunakan di Z790 Valkyrie. Sebuah PWM controller ini bisa menghandle total hingga 20 fasa. Sedangkan di motherboard B760M Silver ini menggunakan konfigurasi total hanya 12 fasa, 10+1+1. Kita lanjut membahas bagian back panel atau rear connector. Sayangnya, motherboard ini belum dilengkapi dengan bagian shield yang terintegrasi, sehingga di paket penjualannya bagian shield atau bagian rear panelnya itu, penutupnya itu terpisah ya. Tidak seperti beberapa motherboard mid-range sekarang yang sudah mengintegrasikan bagian plate belakang itu sudah terintegrasi dengan motherboardnya. Di bagian belakang ini ditemukan ada HDMI port yang mendukung HDMI 2.1, lalu ada DisplayPort yang mendukung DisplayPort 1.2, satu port USB Type-C yang berkecepatan 10 Gbps, 5 buah port USB 3.2 Gen 2, lalu ada 2 port USB 2.0, satu buah LAN yang mendukung kecepatan 2,5 gigabit LAN, lalu ada 3 audio jack, dan audio chip yang digunakan di motherboard B760M Silver ini berasal dari Realtek ALC 1220. Ini chip yang cukup premium yang biasanya kita temukan di motherboard high-end, khususnya di seri Z790 dan Z690. Selanjutnya ada satu buah tombol yang disebut dengan Smart BIOS Update, di mana kita bisa melakukan BIOS Update tanpa harus memasang prosesor, memori, dan VGA. Kami pernah membuat videonya, bisa dilihat di atas ini cara menggunakannya. Dan tentunya ada satu buah port yang khusus digunakan agar kita bisa memanfaatkan Smart BIOS Update fitur yang ada di BIOStar. Terakhir kami akan membalik PCB dari si motherboard ini dan kami menemukan PCB dari motherboard ini menggunakan 6 layer PCB. Untuk jalur PCIe pertamanya itu menggunakan teknik SMD atau Surface Mount Device. Ini wajib ketika kita melihat atau membutuhkan motherboard yang mampu menghantarkan bandwidth PCI Express 5.0, ya wajib menggunakan teknik SMD ini. Dan di bagian memori, karena menggunakan DDR5 yang berkecepatan tinggi, memiliki bandwidth yang besar sekali, maka tentunya di bagian memori juga memiliki teknik atau teknologi SMD. Dari apa yang kami lihat dari B760M Silver, meskipun ya kami harus mencatat bahwa heatsink yang digunakan di motherboard ini tidak secanggih, tidak memiliki heat pipe, tapi paling tidak heatsink yang memiliki surface yang cukup luas, dan itu akan sangat membantu menurunkan suhu operasional komponen MOSFET atau Smart Power Stages yang ada di bawahnya. Kemudian sudah menggunakan solid kapasitor dan juga induktor yang menurut kami itu sudah cukup baik dari sisi kualitas. Tidak premium, tapi di atas rata-rata yang biasa digunakan di motherboard mainstream atau value. Keunikan lagi yang seperti kami sudah sebutkan, meskipun ini ada di kasta mainstream, kemampuan atau fitur dari B760 sama sekali tidak disunat. Bahkan pada beberapa bagian itu ditambahkan seperti 2 buah port SATA, kemudian kemampuan PCI Express 5.0, meskipun kami harus akui hingga hari ini kita belum bisa mendapatkan atau kita belum bisa melihat ada satu buah kartu grafis yang sudah memiliki interface PCI Express 5.0 ya. Tapi paling tidak untuk kedepannya motherboard ini sudah bisa. Jadi jangan menganggap bahwa semua B760 itu akan bisa mendukung PCI Express 5.0. Itu tergantung dari si vendor motherboard, tergantung dari rancang bangun yang mereka tentukan di motherboard, dan tentunya dari kualitas PCB yang mampu menghantarkan bandwidth besar seperti yang dimiliki oleh PCI Express generasi kelima tadi. Untuk garansi 3 tahun waranti by NJT, dan pada awal kerjasama BIOStar dan NJT seperti kami sudah biasa mengatakan, NJT menawarkan sebuah extra care waranti yang detailnya bisa teman-teman simak atau lihat detailnya di bagian deskripsi. Itu saja yang kami bisa share untuk B760M Silver dari BIOStar. Next, kami akan melakukan pengujian di motherboard ini dan mudah-mudahan kami bisa membandingkannya dengan motherboard lain. Sedangkan bagi kalian yang masih menggunakan DDR4, merasa DDR5 masih terlalu mahal dan ingin mencoba
prosesor Intel generasi ke-12 atau ke-13 di motherboard yang jauh lebih terjangkau, Biostar juga punya solusinya untuk kalian, yaitu Biostar B760MX2 ED4. Namanya agak sedikit rumit. Ini adalah motherboard yang memiliki chipset B760 juga, tapi jauh lebih simpel dan tentunya jauh lebih murah dan hanya mendukung DDR4. Ini jadi alternatif solusi bagi teman-teman yang ingin masih mempertahankan DDR4, dan harga DDR4 itu juga semakin lama semakin murah ya kalau kita lihat sekarang. Dan tentunya kemampuan dari prosesor core generasi ke-12 atau ke-13 itu masih bisa dinikmati di motherboard yang seperti ini. Dan tentunya jauh lebih terjangkau di kantong teman-teman semua. Itu saja, sampai bertemu di konten kami berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe My Club ID channel. Bye-bye.